saya terobati. Baru kemarin saya lewat ke sana sendiri, atau kalau nggak salah saya dengan Irfan, kalau nggak salah saya teringat Ari Lestari, adik iparnya Deddy Jumanto. Betul dengan Irfan? Hah? Pas kita mau ke klien dengan ini kan kemarin sore kan, betul kan saya bilang adik ipar Deddy Jumanto. Anak-anak, kalau tadi ketua sementara kalian, dia ngaku sementara, Ikhwan, mengatakan minta apa arahan atau jangan tentang alumni. Ini yang sekarang yang harus kita risaukan. Kalau saya mati, ya mana saya pikirkan lagi, betul. Tetapi kalian sebagai anak-anaknya, mau kalian biarkan ibunya mati kah, atau mau kalian biarkan ibunya hidup segar mati tak mau kah, atau mau kalian biarkan sekarat dia? Itu anak-anak. Ini tidak berarti pula saya kemudian merasa sedih kalau ada alumni saya yang kemudian berada di pesantren lain. Justru saya gembira. Tadi Fadli secara bercanda mengatakan, Amin membocorkan rahasia Daruda ke Nur Alim. Saya bilang bagus, berarti semakin banyak pahala saya. Betul atau tidak? Kalian sebarkan ide-ide Daruda, kalian sebarkan rahasia-rahasia perkembangan bahasa, perkembangan disiplin, perkembangan pelajaran Daruda kemana saja. Itu membuat saya justru gembira, tidak malah merasa terkilan, tidak merasa sedih. Kenapa? Berarti banyaklah amal jariah saya. Alasan saya untuk marah kenapa? Tidak ada. Tidak ada. Dari Kemenang itu sudah ada bunyi. Dari Kemenang, orang Kemenang itu sudah ada bunyi. Mantap Pak Ustaz, mantap Daruda. Kenapa ya? Dia sebut pesantren anu. Bahkan ada pesantren yang sudah mau mati, masuk alumni Pak Ustaz, hidup sekarang Pak Ustaz. Apa bukan pahala bagi saya? Apa bukan pahala? Jadi tidak ada alasan ini. Masalah terkilan secara pribadi itu lain cerita. Masalah wataknya ABCD itu urusan pribadi dengan Allah. Tidak ada urusan dengan saya sebagai pimpinan dan kalian sebagai alumni. Saya berusaha profesional di situ. Biarkan kamu juga waktu kecil lebih ribut dari dia. Perhatikan saja, jangan sampai dia bermain yang berbahaya, dan jangan konsentrasi ke situ. Karena kita kalau konsentrasi ke situ, kita terganggu. Konsentrasi saya kepada saya, konsentrasi saja kepada saya. Kalian kan sudah lama tidak melihat kegantengan saya. Betul. Itu saja, anak-anak biarkanlah, selama tidak berbahaya untuk diri. Yang belum punya anak pengen tuh segera, kapan lah. Tapi Allah belum titipkan. Gitu kira-kira, maka bersegeralah. Kata zawwaju. Segera menikah, ya segera menikah. Baik. Jadi kalau dikatakan apa yang harus dilakukan alumni, saya tidak menyuruhnya. Walaupun ada ikatan alumni, saya tidak punya hak lagi untuk menyuruh alumni. Masalah saya merasa kalian anak saya oke dan jelas, tapi saya tidak berhak nyuruh. Tidak berhak. Apalagi kalian sudah dewasa, saya tidak berhak lagi nyuruh. Memberi saran, oke. Hanyalah Fadli yang paling sering di sini minta saran. Tunggu jawabnya satu, minta saran kepada saya. Tunggu satu, minta saran. Maksudnya tunggu satu, ada masalah satu, tak minta saran. Elsa begitu juga, beberapa kali datang kemari minta saran. Nah, jadi yang saya katakan, kalau kalian minta
pandangan apa yang harus dilakukan secara umum. Coba kalian masukkan ini semacam di dalam program kerja. Kaderisasi pengganti saya. Saya berkali-kali membuat kader dan selalu gagal. Berkali-kali saya buat kader, selalu gagal. Artinya belum Allah izinkan. Nah sekarang ternyata kalau amal ummati baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai ke 70. Kalau pas saya macam Rasulullah berarti tinggal 5 tahun. Berarti saya tidak sempat melepaskan kembali anak kelas 1 sekarang. Gitu. Itunya saya tidak risau. Tapi yang harus kita risaukan adalah berhentinya amal soleh kita dan amal soleh kalian dengan matinya ibu kalian Darul. Berhenti amal soleh, terputus amal soleh itu. Paham itu anak-anak? Yang ketiga, innamal a'malu binniyat. Sekarang pertanyaannya, belum. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah hanya akan membalas seseorang itu, perbuatan seseorang sesuai dengan niatnya. Pertanyaannya, kalian datang kemari niatnya apa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana maji'uhu huna. Kalau kedatangannya kemari niatnya mencari ridho Allah dengan satu, bersilaturahim, dua, mengecas semangat dakwah yang sudah mulai menurun semenjak menjadi alumni, tapi dia belum maka Allah akan memberi pahala dari sisinya. Karena silaturahim berpahala. Kemudian mengecas semangat dakwah untuk kembali nanti masyarakat sudah dengan semangat lagi. Paling tidak dengan melihat ustadz aja yang sudah setua itu masih tetap semangat. Aku yang masih muda kok sudah tidak punya semangat menghadapi masalah dalam masyarakat. Paling tidak itu. Tapi bagi yang datang niatnya kemari hanya untuk makan nasi kotak, ya nasi kotak aja lah yang gak dapat. Angkat tangan yang niatnya cuma makan nasi kotak. Jadi apa sebenarnya tujuan saya yang kedua anak-anak? Satu, senantiasa kalian luruskan niat. Yang kedua anak-anak, di saat kalian merasa suntuk, ingat kalian di Darul Huda masih punya bapak yang namanya Safiali. Datang berkeluh kesah, jumpai saya bapakmu. Saya bla 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 bla. Saya harus bagaimana? Ngecas semangat hidup supaya tetap semangat berdakwah. Ketika kalian sudah mulai kurang semangat dalam mengajar di tempat mana kalian sedang berkhidmat atau kalian berdakwah sudah mulai kurang semangat, ingat kalian masih punya ibu yaitu dan bunda, kalian masih punya bapak yang tidak akan bosan-bosan membimbing kalian. Tanya Imam Matorik, mahasiswa IT Umri, ya betul ya. Konon tadi dia menawarkan sesuatu, saya terima alhamdulillah. Tapi tanya sama dia, mana lebih banyak ngasih kuliah? Dia ngasih kuliah saya atau saya ngasih kuliah dia? Tanya ke Ilham. Siapa yang lebih banyak Ilham? Tadi sore kami kuliah IT, setengah jam saya ngasih kuliah dia. Dia ngomong cuma 10 menit, saya ngomong setengah jam. Untuk dia, untuk dia. Kamu tidak boleh hanya menjadi sarjana IT. Kamu harus bla 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 panjang lebar. Adi datang kemari
Rifai datang kemari, Budi datang kemari, saya kasih. Bahkan yang putri datang, Febri datang terakhir, saya dalam keadaan kurang sehat ya Beb. Istri saya bilang tadi Febri datang, dalam hati saya kenapa nggak bisa jumpai si Bulan. Hani datang hanya berapa kali jumpa, ngobrol, masuk tuh nasihat, jangan. Karena kalian tetap kecil yang harus dipelihara di hati saya. Jadi anak-anak, kurang semangat kalian datang ke Daruda untuk ngecas. Soak semangat kalian datang ke Daruda untuk ngecas. Jangan risau. Ada alumni yang pernah datang kemari, saya minta, mana sumbangan untuk Daruda? Ada? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Saya memang anak didikan guru saya Imam Zarkashi. Pantang untuk ngemis. Tanya sama Edi, kami juga berencana mau ngobrol sama antum tentang pemantapan masjid. Enggak, betul Edi? Kalau ngomong sama sama saya enggak. Itu Edi masih hidup, masih kurus. Masih kurus artinya masih sehat. Artinya yang gemrot waspadalah. Loh, enggak, saya ngomong, saya pernah lihat saya gemrot enggak? Nah, terutama Ramadan Yudir. Gemrot kan saya 92 kilo, berbagai macam penyakit datang. Jadi bagus yang kurus-kurus. Tapi jangan krempeng. Kayak nggak dikasih makan sama mama bapak. Nah, itu 3 hal utama yang mau saya sampaikan. Hal terakhir yang mau saya sampaikan anak-anak. Sebenarnya panjang kalau mau saya detailkan, tapi saya pendekkan. Anak-anak, kita bangun tidur. Nah, kalian mau saya panggil anak-anak atau saya panggil saudara-saudara sekalian? Anak-anak. Saya keder juga ngelihat jenggotnya Ilham. Ngelihat kumisnya sih. Siapa tadi? Indrawan. Indrawan keder juga. Lebih lebat jenggotnya si Ilham, walaupun tetap lebih ganteng lagi. Panggil anak-anak aja ya. Iya. Kalau saya panggil hadirin hadirat. Kok kayaknya gimana? Kita bangun tidur. Pagi tadi yang sebelumnya dimasukkan ke yang pagi tadi. Apa yang kita ucapkan anak-anak? Alhamdulillah. Lupa doa bangun tidur. Alhamdulillah. Jangan-jangan bangun tidur WA saya mulu yang sudah masuk. Yang merasa kayak gitu saya nggak nyindir. Saya cuma injak-injak. Atau ada yang bibirnya sudah mulai biru-biru, bangun tidur disamsu dulu. Sebat. Itu kalau nasib disamsu. Kalau nasibnya rokok linting lain pula. Mana bakal? Oke ya. Apa yang kita ucapkan anak-anak ketika bangun? Alhamdulillah. Bersyukur. Betul. Bersyukur kenapa anak-anak? Masih diberi kesempatan. Bersyukur masih hidup. Ada hidup kalian bermasalah. Betul tak? Bangun tidur yang bermasalah dengan mertua, apalagi yang terjadi dengan mak mertua siang dia, yang bermasalah dengan anak, alamak anakku ngapain lagi lah hari ini, yang bermasalah dengan suami, yang bermasalah dengan istri, yang bermasalah dengan kejombloannya, yang bermasalah dengan ekonomi, yang bermasalah dengan kuliah, yang bermasalah dengan dosen. Betul?
masalahnya. Betul kan? Kalau kalian mati, tak hidup-hidup, bagi hidup, kan tak ada lagi masalah. Selesai. Belum lagi bermasalah dengan penyakit yang tak sembuh-sembuh. Semua obat sudah diminum, mulai dari betadine sampai obat merah. Tapi penyakit tak sembuh. Kenapa bangun-bangun kok bersyukur? Kok aku urip ya? Anak-anak, rahasianya dua. Seakan-akan Allah mau bilang kepada kalian, mau bilang kepada kita, Wahyu, kau kuhidupkan hari ini Wahyu, karena banyak dosamu yang belum kuampunkan, yang kalau kau mati hari ini kau ke nerakaku. Wahai Wahyu, wahai hambaku yang bernama Wahyu, kau kuhidupkan agar hari ini berkesempatan beristighfar. Nah, ini baru masuk ngaji. Pertanyaannya, sadar nggak kalian itu? Sadar atau tidak? Paling tidak setelah saya sampaikan sekarang ini, sadar nggak? Sadar. Jadi mulai besok Rasulullah SAW bertanya kepada Muaz, kam anta minal istighfar ya Muaz, wa inni la astaghfiru rabbi 70 marratan fi kulli yawm. Muaz bin Jabal, kau memohon ampun atas dosamu sehari kepada Allah berapa kali, Mas? Aku Nabi meminta ampun kepada Tuhanku atas dosa-dosaku paling tidak 70 kali. Mungkin ada di antara anak-anak, Pak Ustaz, saya ini sudah terlanjur sering bikin dosa, bla 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 bla. Walaupun saya sadar itu dosa, tapi saya nggak kuat melawan nafsu, saya nggak kuat menahan nafsu. Apa gunanya saya istighfar? Nanti bikin dosa lagi. Saya katakan, bisikan hati yang kayak begitu, bisikan setan. Kenapa bisikan setan? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah tidak kaitkan dengan apapun. Istaghfiru rabbakum. Tetaplah kalian memohon ampun pada Tuhan kalian. Tuhan kalian itu sangat-sangat maha pengampun. Bukan macam pimpinan pesantren kalian. Pimpinan pesantren kalian mohon maaf pun tetap sport jam. Pimpinan pesantren kalian tengah malam buta pun kalau salah tetap sofa Marwah. Kalau bisa nanti kalian mengikuti sofa berfoto, inilah tempat kami berhenti di Bukit Marwah. Inilah satu putaran sofa gitu. Mau tahu besarnya pengampunan Allah? Ya ibad, kata Allah dalam hadis kursi, walaupun kalian datang kepadaku di padang mahsyar dengan segunung dosa. Bayangkan tuh, siapa yang punya dosanya segunung di sini? Ada nggak? Rasanya tidak ada. Insya Allah tidak ada. Dan kita berharap tidak ada. Rasanya insya Allah berharap. Namun kalian sekarang datang kepadaku dalam keadaan kalian tidak punya dosa syirik. Aku datangkan kepada kalian segunung pengampunan. Berarti di dalam segunung dosa itu ada dosa zina nggak? Ada. Ada dosa membunuh nggak? Ada. Ada dosa judi nggak? Ada. Ada dosa mabuk nggak? Ada dosa bohong dan segala macam dosa ada kecuali syirik, kata Allah. Dan kalian tidak bawa dosa syirik. Artinya
kalau kalian pernah melakukan syirik, sebelum kalian mati kalian sudah pernah minta ampun secara nasuha kepada aku, datangkan kepada kalian sebelum pengampunan. Kebayang sekarang besarnya pengampunan Allah. Kebayang? Mau dimanfaatkan atau tidak? Jadi paling tidak bangun tidur itu setelah alhamdulillah, segera astagfirullahaladzim. Sebenarnya cukup dengan kata-kata wa ilaihi nusyur, dan kepadamu pasti kami semua berkumpul, itu cukup. Tetapi mari kita kuatkan astagfirullah. Lalu berkenaan dengan yang tadi, apa diterima? Putar-putar permasalahan ada terus. Biarkan aja, biarkan. Nah, kalau dia pegang lain cerita, biarkan aja. Buat dosa, ulangi lagi. Buat dosa, ulangi lagi. Apa tidak Allah anggap main-main? Dengarkan hadis Rasulullah ini. La tanqati'ut taubatu hatta tanqati al-hijratu wala tanqati'ul hijratu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Namanya bertaubat itu tak pernah ditutup oleh Allah kapanpun dan sampai kapanpun, sampai hilang kewajiban berhijrah. Dan kewajiban berhijrah itu tidak pernah Allah hilangkan sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya, yaitu beberapa jam sebelum kiamat. Kita berdosa, bertaubat, berdosa lagi, wajar. Kenapa? Karena kita punya nafsu, dan di sekeliling kita ada setan. Dan setan yang mengelilingi kita banyak. Wa hum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat, kita tidak bisa melihat. Mereka banyak, kita sedikit. Satu orang digoda mungkin oleh ratusan setan. Karena kalian adalah tanggung jawab saya di akhirat. Itu alasan-alasan utamanya. Yang kedua, kita ngobrol santai aja ini. Kemarin ketika kalian mengadakan acara ini, dia menghadap saya, Ustaz, kami para alumni mau mengadakan buka bersama di pesantren, diizinkan atau tidak? Saya mendengarkan kata-kata diizinkan atau tidak, saya tersinggung berat. Betul-betul tersinggung berat. Bercampur bercampur. Ini anak-anak berarti salah paham kepada saya. Jadi ada ketersinggungan di sini. Dan ada kesedihan. Kenapa anak-anak? Semalah apapun sayang pada kalian untuk kalian di sini, itu karena saya sayang pada kalian. Dan ketika kalian sudah keluar, kalau masih ada yang salah, tetap akan saya marahi. Belki sebenarnya alhamdulillah ada kepada betul. Cuma mungkin beda kalau kalian sudah keluar. Tanya Padli. Padli beberapa kali saya marahi. Tanya itu Padli orangnya. Karena sampai kapanpun kalian adalah saya anggap tetap anak saya. Melani itu datang kemari nggak sholat subuh, saya rotan, tanya berapa?
kalian tetap kecil di mata dan hati saya. Kalian tetap anak-anak saya, Pak. Paham. Yang besar itu cuma badan kalian. Artinya kalau dulu saya berani ngajak umur, sekarang nggak berani. Tetap macam berani dana. Artinya kalian tetap dalam perhatian saya. Kenapa? Karena sejak awal kalian masuk, ingat nggak apa saya katakan? Di rumah mereka anak bapak ibu, di sini anak saya. Betul saya katakan begitu. Betul. Dan setiap angkatan saya bilang kayak begitu. Kalian tetap saya anggap anak saya. Masalah saya tidak kalian anggap sebagai bapak saya, is okay. Tidak ada masalah bagi saya gitu. Tapi dari satu sisi kalian tetap saya anggap sebagai anak saya. Betapa anehnya Suparman sampai jadi guru pun masih aneh. Tetap aja tanya Irfan. Tanya Irfan, Pan berdiri Pan. Berdiri. Irfan ini sekarang kerjanya sebagai pengawal pribadi saya kalau saya keluar malam. Tanya sama dia. Berapa kali saya tanya tentang Suparman ketika setiap kali kita berilas? Sering. Kenapa? Yang saya bayang-bayangkan dia terbang. Jauh. Padahal berapa banyak yang ngerjain saya. Mulai dari dia kelas 4 sampai jadi guru, minjam basahan santri untuk mandi. Santrinya komplain ke saya, "Kama kada letakkan wajah." Ini. Tapi tanyalah sama Irfan itu tadi, Irfan menjawab. Selalu saya tanya. Bahkan kemarin saya bilang, saya setiap lewat sini selalu terbayang Suparman. Apa itu? Simpang rumahnya, warung yang ada tugu itu dekat orang jual emak. Satu lagi dekat dengan kampung istrinya, juga tempat itu. Selalu saya terbayang Suparman dengan langkah-langkah kecilnya. Jadi saya katakan kepada Edi, kenapa harus izin? Kenapa tidak saya izinkan? Ini rumah kalian, ini ibu kalian, betul atau tidak? Betul. Ini rumah kalian dan ini ibu kalian. Selama saya mimpin, saya bapak kalian. Kalian mungkin bisa terpisah dari saya, tapi kalian tidak bisa terpisah dari ibu kalian. Saya mungkin sebentar lagi akan meninggalkan Darul Huda. Saya mungkin bukan lagi bapak bagi santri Darul Huda, tapi Darul Huda tetap ibu bagi santri Darul Huda. Yang kedua, saya sengaja naruh nih yang sudah punya keturunan, yang sudah punya anak, saya sengaja taruh di depan. Dan yang jomblo-jomblo biar di belakang. Ya. Menunjukkan apa anak-anak? Menunjukkan bahwa ternyata saya memang sudah jauh semakin tua. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ide ini di antara yang mau saya sampaikan. Saya sudah semakin tua, anak-anak. Kalau dihitung tahun Hijriah, karena saya lahir tanggal 27 Rajab 1386, maka usia saya sudah 58 tahun. Karena sekarang 1444 kurangi 1386, 27 Rajab hari Kamis, jam 10 pagi. Maka usia saya sekarang sudah 58 tahun. Kalau dihitungkan usia Nabi 35 tahun. Pertanyaan saya, kalau saya mati apa Darul Huda harus ikut mati? Itu kalau saya ikut usia Nabi. Kalau saya ikut usia orang yang lebih muda dari Rasulullah, usia Mus'ab bin Umair, usia pahlawan-pahlawan Uhud, usia Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau saya mati ya, apa ibu kalian ini juga harus mati? Cocok? Tidak. Kalau begitu,
Siapa di antara kalian yang harus meneruskan tongkat estafet ini? Menjaga kelangsungan hidup ibu kalian ini. Siapa? Itu yang saya marahkan kepada Oza. Itu yang saya marahkan kepada Nasir. Itu yang dulu saya marahkan kepada Yudir. Itu yang dulu saya marahkan kepada Ikhwan. Itu yang dulu saya marahkan kepada kalian. Saya tidak berani nyebut Nurwah, jangan supaya kalian tidak beranggapan bahwa kalau saya mati harus anak saya yang jadi pimpinan. Tidak.